Mondi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan kami membuat video ini guna memenuhi tugas mata kuliah dari MK Psikologi Pendidikan Islam Pak Ali Sabana. Kami dari kelompok 4 Prodi PAI semester 5 STIP Palapa Nusantara. Perkenalkan, nama saya Muhammad Supriyadi dan di samping saya nama saya Silaturahmi dan di samping saya nama saya Leni Astika dan di samping saya nama saya Win. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah dari doa. Yang dimana doa yang kita ketahui bahwasanya doa dikenal sejak pertama kali Nabi Adam alaihissalam diciptakan. Di dalam kitab Khazimatul Asrar, di sana diterangkan bahwasanya ketika Nabi Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu ditiupkannya ruh ke dalam tubuh Nabi Adam alaihissalam berdoa. Apa kata doanya? Wahai Tuhanku, tunjukilah daku jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang Engkau murkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Dari sanalah doa dikenal oleh para nabi dan digunakan oleh para umatnya. Mereka senantiasa memohon perlindungan, mereka senantiasa memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memanjatkan doa. Demikianlah sejarah singkat tentang doa yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya akan menjelaskan pengertian doa. Doa berasal dari bahasa Arab yaitu ad-du'a, yang bentuk masdar dari mufrad yaitu ad'a. Dari bentuk jamaknya adalah ad-ayah, yang artinya doa, memohon, dan meminta. Sedangkan bentuk masdarnya adalah ad-du'a, yang artinya permohonan yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala dan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya dasar hukum. Menurut agama Islam, doa adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala atau sebagai pengabdian diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi dasarnya adalah Al-Qur'an Al-Baqarah ayat 186, yang artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila memohon kepadaku, dan hendaklah mereka mengikuti semua yang saya perintahkan, dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada di jalan yang benar. Faktor dan model konversi agama. Faktor yang mendukung terjadinya konversi adalah petunjuk ilahi atau mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Namun sangat sulit untuk membuktikan secara empiris tentang faktor ini, walaupun kita mempercayai bahwa petunjuk ilahi memegang peranan penting dalam perubahan perilaku seseorang. Oleh karena itu perlu kita menelusuri faktor-faktor lain. Walaupun dilihat dari latar belakang sosiologis, faktor kejiwaan maupun pendidikan yang didapatkan. Para ahli sosiologi berpendapat bahwa terjadinya konversi agama ini disebabkan oleh pengaruh sosial, dan dijelaskan oleh Kant pengaruh tersebut antara lain yaitu seperti hubungan antar pribadi, baik pergaulan yang bersifat keagamaan maupun yang bersifat non-agama. Dalam redaksi yang hampir senada, Zakiyah Derajat mengungkapkan terjadinya konversi agama ini disebabkan oleh pertentangan batin. Dalam bagian lain, para ahli psikologi menyebutkan terjadinya konversi ini sebagai contoh adanya tekanan batin. Namun dapat disebabkan juga oleh faktor internal,
yang dimana yaitu seperti kepribadian atau pembawaan seseorang. Namun dilihat juga dari faktor eksternalnya, yaitu dari faktor keluarga, faktor lingkungan tempat tinggal, kemiskinan ataupun perubahan status seseorang. Baik, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Al-Faruq Sasaki di sini akan menyampaikan materi masalah mistik. Jadi tatkala kita mendengar kata mistik, maka yang ada di dalam pikiran kita adalah sesuatu hal yang luar biasa, sesuatu rahasia, sesuatu yang tidak masuk akal. Karena pengertian daripada mistik itu sendiri secara umum adalah sesuatu hal yang tidak rasional atau tidak masuk akal. Di kalangan masyarakat sendiri, mistik dijadikan sebagai mediasi untuk menyelesaikan masalah, karena di dalam mistik itu sendiri terdapat mengandung hal-hal atau kekuatan-kekuatan yang luar biasa, yang ampuh untuk dijadikan sebagai jalan keluar. Sedangkan menurut agama, kalau kita lihat dari segi agama, mistik adalah sesuatu pengetahuan atau kekuatan atau keyakinan kepada Tuhan yang kita dapatkan dengan cara yaitu latihan spiritual, dengan cara meditasi, dengan cara muraqabah, sehingga kita akan mendapatkan dukungan daripada Tuhan sehingga dapat mengeluarkan hal-hal yang seperti itu. Adapun struktural pengetahuan mistik itu sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama ada namanya mistik biasa, yaitu kalau di dalam ajaran Islam, mistik biasa ini adalah tasawuf karena tidak mengandung kekuatan-kekuatan tertentu. Yang kedua ada namanya mistik magic, yaitu mistik yang mengandung kekuatan-kekuatan tertentu. Mistik ini dibagi menjadi dua. Ada namanya mistik magic putih, yaitu selalu dekat hubungannya dengan Tuhan, sehingga dukungan dari Tuhan, izin dari Tuhan itulah yang menjadi penentunya, seperti contohnya mukjizat, karomah, dan ilmu hikmah. Yang kedua pembagiannya yaitu mistik magic hitam, yaitu erat hubungannya dengan roh jahat ataupun setan, seperti contohnya yaitu santet dan sejenisnya yang berindukan pada sihir itu sendiri. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Muhammad Supriyadi. Alhamdulillah saya diberikan mandat untuk menyampaikan aliran-aliran dalam pengetahuan mistik. Aliran-aliran pengetahuan dalam mistik itu dibagi menjadi 5 bagian. Pertama, aliran monoisme. Aliran ini beranggapan bahwa hakikat atau kebenaran itu berasal dari satu, entah itu rohani ataupun materi. Teori ini dikemukakan oleh Thomas Davidson. Teori ini dibagi menjadi 2 bagian, teori materialisme dan teori idealisme. Teori materialisme ini ialah teori yang beranggapan bahwa hakikat atau kebenaran itu berasal dari materi. Sedangkan teori idealisme ini adalah aliran ini beranggapan bahwa hakikat atau kebenaran itu harus ditempuh dengan teori. Aliran yang kedua yakni aliran dualisme, yaitu aliran yang menggabungkan antara aliran idealisme dan aliran materialisme. Aliran yang ketiga yakni aliran pluralisme. Aliran ini beranggapan bahwa segala macam bentuk itu merupakan kenyataan. Aliran yang keempat yakni aliran nihilisme. Aliran ini beranggapan bahwa manusia bebas berkehendak dan berkreativitas. Aliran kelima atau aliran yang terakhir yakni aliran agnotisme. Aliran ini beranggapan bahwa akal manusia itu terbatas. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang kegunaan pengetahuan mistik. Mustahil pengetahuan mistik mendapat pengikut yang begitu banyak dan berkembang sedemikian pesat bila tidak ada gunanya. Pengetahuan mistik itu amat subjektif. Yang paling tahu penggunaannya ialah pemiliknya.
Di kalangan sufi, pengetahuan mistik biasa dapat menenteramkan jiwa mereka. Pengetahuan mereka sering dapat menyelesaikan persoalan yang tidak dapat diselesaikan oleh sains dan filsafat. Jenis mistik lain seperti kekebalan, plat, debus, dan lain-lain diperlukan atau berguna bagi seseorang sesuai dengan kondisi tertentu. Terlepas dari benar atau tidak penggunaannya, kekebalan misalnya dapat digunakan dalam pertahanan diri. Debus dapat digunakan sebagai pertahanan diri dan untuk pertunjukan hiburan. Sementara mistik magis hitam dikatakan hitam antara penggunanya untuk kejahatan. Untuk menilai apakah mistik magis itu hitam atau putih, kita melihatnya pada segi otonologinya, epistemologinya, dan aksionologinya. Bila pada hal otonologinya terdapat hal-hal yang berlawanan dengan kebaikan, maka dari segi otonologinya mistik magis itu kita disebut hitam. Bila cara memperolehnya, epistemologinya ada yang berlawanan dengan nilai kebaikan, maka kita akan mengatakan mistik magis itu hitam. Bila dalam penggunaan aksionologinya untuk kejahatan, maka kita menyebutnya hitam. Cara pengetahuan mistik menyelesaikan masalah tidak melalui proses indrawi dan tidak pula melalui proses rasio. Itu berlaku mistik putih dan mistik hitam. Sekian dari saya dan terima kasih. Demikian materi yang kami sampaikan dari kelompok 4. Jangan lupa